Tuhan, kasih setiamu melingkupi kami, menyertai kami, membimbing kami di saat kami melangkah di tahun yang baru Tuhan Yesus, di tahun 2025. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah juga Tuhan Yesus pada kebaktian hari ini Tuhan, kami mau datang ke kehadiran-Mu yang kudus Tuhan. Biarlah Engkau menyertai juga Tuhan Yesus kebaktian terakhir kami di tahun ini. Biar Engkau menyertai kebaktian ini dari awal sampai akhir Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan renungan dari Ibu Rita. Dalam kehidupan kami, ada satu lain yang dapat kami andalkan dalam kehidupan kami. Meskipun mungkin kadang-kadang dalam keseharian kami mengandalkan hal-hal yang terlihat di mata kami, tapi sesungguhnya Tuhan, kami rindu selalu mengandalkan Tuhan, karena Allah adalah yang satu-satunya Maha Kuasa, Allah yang berdaulat atas kehidupan kami, Allah yang berkuasa atas kehidupan kami, Allah mencipta langit dan bumi, dan Allah yang mengatur segala sesuatu ya Tuhan. Dan kami percaya Kau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, dan Kau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah iman kami yang terus tumbuh dalam ya Tuhan, dan kami menjadi anak-anak Tuhan, menyukakan hati Tuhan dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini merupakan hari terakhir di tahun 2024. Dan kami sungguh bersyukur ketika kami melihat ke belakang betapa banyak perbuatan Tuhan yang luar biasa yang kami rasakan ya Bapak. Kami bersyukur daripada sore hari ini kami datang bersama-sama untuk menaikkan syukur kami kepada Tuhan, menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Dan sebelumnya lebih lanjut lagi kami mau bersaksi, kami mau membaca renungan yang ada di waktu jemaat. Kami biarlah Tuhan memberkati kami semua, memberikan hikmat sehingga apa yang kami renungkan dan kami baca boleh menjadi kekuatan kami Tuhan, khususnya memasuki tahun yang baru ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu yang Yesus. Baik, sebelum saya membacakan renungan yang sudah ditulis oleh Pak Aran di waktu jemaat, saya mengundang kita semua membaca firman Tuhan dari Yosua pasal yang pertama. Yosua pasal yang pertama. Kita akan baca ayat yang kelima hingga ayat yang ke-9. Kita akan baca secara bersama-sama Yosua pasal yang pertama hingga ayat yang kelima hingga ayat yang ke-9. Kita akan baca, Bapak Ibu sudah berkata. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seluruh hidupmu, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah
Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau tidak terhati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Bapak Ibu, saya akan bacakan renungan yang telah disepakati di ruang terjemahan kita dengan judul Hidup yang Beruntung dan Berhasil. Tulis oleh Bapak. Yosua adalah asistennya Musa. Ia melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa. Tanggung jawabnya tidak sebesar tanggung jawab Musa di dalam memimpin bangsa Israel menuju tanah perjanjian. Tidak terbayangkan olehnya tanggung jawab itu jatuh pada dirinya dalam memimpin bangsa Israel menuju dan merebut tanah yang dijanjikan Tuhan untuk mereka. Estafet kepemimpinan, mau tidak mau, suka tidak suka, harus diterimanya. Tuhan telah memilih dirinya melalui perantaraan Nabi Musa. Jadi tugas tersebut harus diterimanya. Dengan demikian segala tugas dan tanggung jawab ada di pundaknya. Apakah mudah tugas dan tanggung jawab itu? Ternyata tidak mudah. Yosua harus memimpin bangsanya yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk artinya suka memberontak, menuntut, membuat perbandingan dan lain sebagainya. Berikutnya Yosua harus menghadapi musuh-musuhnya, baik musuh yang siap sedia menyerang saat di perjalanan maupun penduduk yang menempati tanah Kanaan yang siap melakukan perlawanan. Melihat keadaan dan kenyataan di lapangan dapat saja membuat Yosua lemah, kalah sebelum bertindak. Dengan kata lain, Yosua tidak beruntung dan tidak berhasil. Pada kenyataannya, ia beruntung dan ia berhasil. Apa rahasia keberuntungan dan keberhasilan Yosua dalam memimpin bangsa Israel? Yang pertama, ia memegang janji penyertaan Tuhan atas hidupnya. Ayat yang kelima dan ayat ke-9. Yang kedua, ia harus memotivasi dirinya bahwa ia harus kuat. Ketiga, ia harus bertindak hati-hati dalam menyikapi keadaan. Dan keempat, ia harus menjadikan firman Tuhan sebagai kebutuhan yang utama dalam hidup. Yosua berhasil dalam kehidupan. Kita pun pasti berhasil. Ikuti langkah-langkah yang telah dilakukan dan diterapkan dalam kehidupan Yosua dalam kehidupan kita. Jangan pernah kendor, gas terus. Maka tahun 2025 bukan tahun kegagalan dan bukan tahun kesialan, melainkan tahun keberuntungan dan tahun keberhasilan. Amin. Kita masih diberi kesempatan untuk hidup dari 2024 ini. Tuhan memberikan kesehatan dan selalu menyertai dalam kehidupan keluarga kami. Tuhan, Tuhan itu benar-benar baik untuk keluarga kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan sedetik pun dalam hidup kami. Kami selalu bersandar, selalu bersandar kepada Tuhan. Adalah Tuhan yang kami andalkan dalam hidup ini. Kami tidak pernah mengandalkan manusia, tetapi kami hanya mengandalkan Tuhan yang punya rencana yang hidup. Terima kasih pada kesempatan malam hari ini kami diberi kesempatan menyaksikan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan selalu menyertai kami. Dan kami juga bersyukur, terima kasih tahun 2024 ini kami tidak mempunyai rencana untuk pulang kampung. Kalau nggak punya rencana kan kita nggak bisa nggak nabung ini untuk pulang kampung gitu ya, kalau keuangan. Tapi itu di Tuhan kami pulang kampung sampai 3 kali. Benar-benar ini berkat yang dari Tuhan. Soalnya saya nggak ada rencana pulang. Yang pertama nengok orang sakit, saudara sakit. Kedua nengok lagi yang lahiran, nengok lahir. Yang ketiga nengok lahiran. Shalom.
Hari saya ingin mengucapkan karena telah menemui saya dari awal tahun 2004 sampai akhir 2024, dan saya juga bersyukur sebagai keluarga di depan saya, melalui sekolah, hobi, dan kegiatan saya menunggu. Terima kasih. Saya akan membuka takziah saya tahun 2024. Selama tahun 2004 ini Tuhan Yesus memberkati kami, saya semua sekeluarga, memberi kekuatan, kesehatan. Kami diberikan panjang umur yang begitu panjang. Terima kasih kepada Tuhan Yesus. Selama tahun 2024 ini saya juga kemana-mana selalu ditopang oleh Tuhan Yesus. Saya pergi kemana, keluar kota, kemana, Tuhan itu selalu membimbing saya sekeluarga. Inilah tahun 2024 ini yang saya rasakan begitu indah untuk saya sekeluarga. Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2024 ini, menuju kepada masuk tahun 2025 ini. Ialah tahun 2025 ini Tuhan Yesus memberikan terbaik, terindah untuk keluarga saya. Itulah harapan saya, keluarga saya ialah semua menjadi keluarga yang besar, yang setia kepada Tuhan Yesus. Ialah selamat tahun 2025. Tuhan Yesus. Halo. Pertama-tama saya mengucap syukur untuk kesempatan kita ada di tempat ini. Semua karena kemurahan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih anugerah Tuhan. Sampai di penghujung akhir tahun ini, di tanggal 31 Desember, masih ada di tempat ini, masih bisa bersama-sama berkumpul. Itu benar-benar sebuah hal yang gak bisa kita dapatkan kalau bukan karena kemurahan Tuhan. Begitu juga buat adik-adik saya, mungkin juga kesaksian saya secara spesifik ya. Kalau pas saya dapat merasakan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan sudah saya bagikan waktu ibadah. Cuma untuk kesimpulan buat saya pribadi dalam hadapi hari-hari di tahun 2024 ini, mulai dari awal Januari sampai hari ini di Desember, saya bisa merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, sukacita Tuhan, itu yang jauh luar biasa buat saya pribadi, buat keluarga. Karena untuk Merasakan kebaikan Tuhan, saya bersyukur Tuhan membicarakan dalam hati saya bahwa saya harus melakukan kebaikan Tuhan, menyenangkan Tuhan, terus harus banyak baca Alkitab, berdoa. Jadi waktu Agustus saya sudah baca setelah baca Matius, sampai hari ini saya sudah di Markus. Kisah Rasul. Udah di Kisah Rasul. Jadi saya berharap nanti 2025 saya bisa menyelesaikan baca Alkitabnya semua. Dan teman-teman saudara semua juga bisa mengikuti berlomba-lomba untuk baca Alkitab sampai habis. Kayak ini kesaksian saya. Terima kasih semua. Halo. Puji syukur kepada Tuhan karena pada hari ini bisa berkumpul di gereja dan saudara sekalian. Pertama-tama saya bersaksi, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang sudah memberi saya kesehatan, memberi anak saya kesehatan, menurut keluarga saya kesehatan sampai hari ini. Saya juga mengucapkan berterima kasih kepada seluruh jemaat GKI Britania yang sudah mendoakan
terima kasih atau apa yang Tuhan saya nggak tahu dia bilang apa. Bagaimanapun juga serta mengucap syukur terima kasih karena Tuhan memberikan saya kesehatan dan anak saya. Saya harus dengan suami saya tahun ini. Kalau menonton yang berbuka bagi saya dan anak saya. Saya juga mengucapkan terima kasih pada keluarga saya di tempat ini yang begitu banyak mendukung saya dan suami saya dari selama sakit karena sampai meninggal. Sangat memakan suami saya dan sampai bahkan sampai sekarang ini masih selalu mendukung saya dan mendoakan saya. Bagi saya keluarga GKM tetapi berlebih dari keluarga saya sendiri dan begitu tulus mendukung saya sampai sekarang ini. Shalom semuanya. Ada yang main di dalam. Saya mau mengucap syukur di penghujung tahun ini, di hari ini, pagi-pagi ini kesaksian dengan saya dengan sukacita yang hari ini aku rasakan. Tadi pagi aku ditelepon oleh saya bahwa ponakan saya di ruang ICU itu udah kritis gitu. Terus aku habis bikin kopi buat orang, aku hanya bisa nangis. Aku bilang sama Tuhan, aku berdoa masuk kamar untuk berkonten matiin semua lampu. Aku bilang, Tuhan, walaupun adikku ini tak percaya Tuhan Yesus, tapi aku percaya. Keluarga besarku tak percaya Tuhan Yesus, tapi aku percaya. Di penghujung tahun ini Tuhan, aku minta hadiah besar ini, sembuhkan, sehatkan ponakanku yang saat ini lagi sakit. Biarkan aku rasakan bahwa Tuhan itu benar-benar nyata dengan doaku. Aku gak punya duit Tuhan, tapi aku punya cita-cita, mau pengen senang. Bahkan lihat saudara sehat, yang tiap hari aku cuma bisa ngasih apa, sakit itu kayaknya gimana, selama ini aku dibantu Tuhan, tapi kalian kan gak percaya gitu. Terus udah selesai nangisnya, aku pergi tengok ke rumah duka. Itu selang di mana-mana namanya buat saya, selang di mana-mana maka aku pada selang kataku ini. Jadi sehat kuat. Aku bilang dalam nama Tuhan Yesus kasih aku hadiah hari ini Tuhan di penghujung tahun ini. Biarkan ini jadi kesaksian hidup buat saya. Cita-cita. Aku mulai dari rumah Duta Indah, rumah sakit. Aku ditelepon adik, Mbak, katanya Akil bagus. Mbak, katanya udah 100%, sekarang udah yang tadinya suruh bocah itu suruh puasa sampai besok pagi nggak jadi puasa, langsung dikasih susu karena udah bisa nangis, jerit-jerit dan semua aktif. Aku langsung terima kasih Tuhan, udah gak punya tulang, langsung duduk cuma bisa bilang ada terindah saya, kesembuhan ponakan saya. Mudah-mudahan lewat apa yang aku ucapkan di rumah sakit, lewat kesaksian barusan aku buat keluarga saya bahwa itu mujizat Tuhan, walaupun kalian semua percaya, tapi itu yang aku percaya selama ini. Semuanya, pertama-tama di tahun 2024 tahun penuh makna ini, saya mengucap syukur dan berterima kasih sama Tuhan karena selalu menyertai setiap hari dan setiap kegiatan saya. Semoga di tahun 2025 menjadi lebih baik lagi. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena di tahun ini semester 1 yang saya lebih bagus dan semoga di tahun depan bisa lebih bagus lagi dan saya naik kelas. Saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus karena bisa berkali
kita bahagia kan? Yang lalu-lalu sudah berlalu dan kita sekarang tidak akan mengakhiri tahun yang buruk ini. Kalau orang Batak bilang tahun yang buruk, jadi tahun yang lalu ya, tahun yang penuh. Nah sekarang kita akan menyongsong tahun yang akan datang. Orang dirawat, gitu kan, orang rumah itu orang dirawat. Saya puji Tuhan, saya berdoa terus. Rumah saya udah enak, udah kuat, udah sehat, udah mending, udah baik gitu kan, udah bisa beraktivitas. Tapi yang ini suka sakit, masalahnya dia suka minum kunyit, minum kopi, masalah juga. Yang pertama saya berterima kasih kepada Tuhan, keluarga saya diberi kesehatan, dan untuk Amin saya berterima kasih kepada dia udah mau ke gereja. Terima kasih. Halo semuanya, saya ingin bersaksi di tahun 2024 ini saya diberikan banyak sekali antara tapi juga diberikan juga kekuatan dari Tuhan. Terus saya mengucap syukur karena 2 semester kemarin nilai saya bagus dan juga saya udah magang beberapa kali dan magangnya bagus. Saya mohon doanya untuk tahun depan supaya tahun depan saya bisa lulus di tahun 2025 dan semoga keluarga saya dan kita semua tetap dalam lindungan Tuhan. Terima kasih. Saya mengucapkan terima kasih sama Tuhan dan setelah itu saya sama keluarga kami ya begitu banyak berkat yang Tuhan berikan ya pada keluarga kami, kesehatan, kekuatan, Tuhan yang selalu menunggu kami pasangan Tuhan. Walaupun kamu yang terbentuk, tapi puji Tuhan nih kita boleh melalui ini sampai hari ini ya kita datang bertemu di kesehatan kami itu melalui untuk itu juga untuk anak saya bekerja, bapak dan suami berkata juga. Jadi Tuhan ya. Salam Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan atas kasih yang anugerah dari Tuhan. Saya mengucapkan syukur bahwa Tuhan Yesus selalu baik kepada saya, keluarga saya, terutama istri saya yang mencintai. Yes. Saya selalu dia paling setia kepada Tuhan. Dia selalu berserah. Begitu juga keluarga saya dan anak-anak juga. Pertama saya ingin bersaksi bahwa di tahun 2024 ini saya sudah diberi kesehatan walaupun bulan yang kemarin saya sakit di diri itu tetap diberi kesembuhan sama Tuhan dan saya dan juga itu berkat kedua Bapak, Mama dan majelis di tempat ini. Dan semoga ke depan di tahun 2025 ke depannya nggak sakit-sakit lagi. Dan terima kasih. Di tahun 2004 ini saya bersyukur saya dikasih kesehatan sepanjang tahun 2004 dan juga saya banyak tujuan di 2004 ini tercapai ya. Salam semuanya. Saya baru diceritakan cerita-cerita dari kakak saya yaitu cerita Yesus dari zaman dahulu dan cerita-cerita itu menurut saya baru sekali. Semoga tahun ini bisa lebih baik dan tahun depan. Semuanya. Salam semuanya. Puji Tuhan, saya bersyukur diberi kesehatan. Singkat padat.
Berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah diberi kesehatan dan kekuatan Tuhan. Saya sekarang menjadi pengunjung tahun 2024 yang artinya Tuhan itu menyertai saya selama tahun 2024 ini. Baik itu dalam perjalanan dalam kuliah saya melancarkan, juga walaupun di tengah kesibukan, saya juga boleh terus diberikan kesehatan sama Tuhan. Walaupun ada beberapa kali saya harus dikerokin, tapi berkat Tuhan saya katanya juga nggak lama-lama, besoknya langsung sembuh. Juga mujizat Tuhan itu terjadi di tahun 2024 ini. Contohnya saya yang puji Tuhan yang awalnya buta nada, saya nggak bisa bermain keyboard, berkat Tuhan saya bisa. Dimana guru yang ngajarin saya waktu itu bilang kira-kira saya baru bisa ngiringin setahun lebih, karena kan saya sama sekali belum pernah pegang kan ya. Tapi waktu itu karena kita juga lagi butuh musik, akhirnya saya bilang ke Tuhan, Tuhan kalau misalnya aku bisa mengiringi kurang dari setahun, aku bakal kesaksian. Dan puji Tuhan terjadi dalam waktu 6 bulan saya bisa mengiringi musik pelayanan. Walaupun bukan yang mahir banget, itu luar biasa ini berkat Tuhan. Dimana Tuhan menjadikan sesuatu yang saya mustahil menjadi mustahil. Terus juga kiranya di tahun 2025 Tuhan boleh terus saling memberkati, menyertai, dan kiranya mujizat boleh terus terjadi atas diri saya dan keluarga saya. Sekian, terima kasih. Ya, salam. Halo. Saya kasihkan kita kasih Tuhan sepanjang 2024 ini. Saya memasukkan kasih sayang Tuhan, kemuliaan Tuhan terhadap saya dan keluarga saya. Terutama saya bisa memberikan keluarga saya untuk semua mereka sampai sekarang. Sampai sekarang itu karena Tuhan. Saya memang namanya orang hidup banyak masalah, tapi saya yakin masalah itu semua biasa di dalam hidup Tuhan, karena Tuhan kita yang luar biasa. Tidak semua masalah yang kita alami bisa di jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan, cara-cara untuk mengatasi masalah kita semua. Saya juga bersyukur untuk kesehatan kami, untuk anak-anak. Saya bersyukur bahwa sampai sekarang kami semua sehat. Walaupun di tahun 2004 saya juga mengalami sakit dan aneh, tapi Tuhan juga menjaga saya sehingga saya boleh sehat sekarang. Itu aja, dan juga saya berharap saya tetap memberikan pelayanan kepada Tuhan sepanjang tahun kemarin. Bila ada yang salah mohon dimaafkan, dan saya harap juga di tahun 2025 saya tetap melayani Tuhan di tempat ini agar bisa memberikan kontribusi untuk gereja ini agar tetap eksis selama-lamanya. Itu aja sih. Terima kasih semua atas perhatian. Berarti tahun 2024 dengan baik. Saya bersyukur Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu menyertai, memberikan kekuatan, sama seperti yang Bapak Ibu rasakan, sama yang seperti Bapak Ibu alami, demikian juga saya alami banyak pergumulan, tantangan, tadi penyakit pun ada juga. Itu kalian dilewati dengan baik, syukur bisa dilewati dengan baik, dan Tuhan selalu menyertai dan memberkati. Saya sangat bersyukur di tahun 2024 Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan buat kami sekeluarga. Saya ingat waktu Kalisa sakit itu juga merupakan sakit yang saya pikir sakitnya nggak begitu mengkhawatirkan ya. Tapi ternyata trombositnya turun, tapi yang puji Tuhan telah menolong, memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan. Bapak Ibu yang memberikan dukungan buat kami, saya sangat bersyukur, terima kasih buat Bapak Ibu sekalian. Tahun 2024 juga saya pernah sakit yang nggak biasa kan, yang belum pernah gitu ya.
sakit kepala waktu itu. Sakit kepala jadi sakit kepalanya ini sakitnya nggak bisa diajak bangun, sakit sekali kepalanya. Akhirnya ya udah saya istirahat saja, makan obat, nggak bisa mengajar, sakit kepala 2 hari waktu itu. Puji Tuhan, dan istirahat, dokter makan obat, puji Tuhan, sebuah Tuhan juga memberikan kekuatan. Ada tantangan baru di tahun 2024. Saya diberikan kepercayaan untuk mengajar anak kecil ya. Biasanya saya mengajar buat anak yang besar yang tidak memerlukan tenaga gitu Bapak Ibu ya. Harus mengajar anak kelas 1 SD. Dan sungguh luar biasa. Sesuatu yang baru. Memang dulu saya pernah ngajar kelas 1, tapi udah tahun sekitar tahun 2015. Sekarang udah tahun 2024, beberapa tahun kemudian. Karena ada pergantian guru dan akhirnya jadwal kepada saya yang sudah saya coba aja saya. Memang selama berapa bulan? 5 bulan itu tenggorokan saya itu tidak pernah benar. Apalagi karena kan harus teriak-teriak ya, teriak-teriak dan bersuara tinggi kepada anak-anak kecil gitu. Jadi itu yang membuat tenggorokan itu tidak pernah orang benar, sisanya selalu aku di tenggorokan. Tapi puji Tuhan, akhirnya 1 semester pun terlalui dengan baik. Bersyukur kepada Tuhan telah memberikan kekuatan, memberikan kesehatan. Begitu pula dengan pendidikan anak-anak, sekolah anak-anak, meskipun ada seperti Ega mengalami penurunan ya dalam belajarnya, tetapi bersyukur masih bisa mengikuti dengan baik. Dan hanya di tahun 2025 nanti mereka bisa melaluinya dengan baik. Saya bersyukur juga kepada Tuhan untuk kami yang bisa tetap melayani di tempat ini dan terus didukung oleh seluruh majelis, seluruh jemaat, dan kiranya tahun yang baru tahun 2025 kita boleh bersama-sama kembali dengan tangan masih di dalam Tuhan, menghadapi banyak hal yang harus kita hadapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Seperti keyakinan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan Tuhan selalu pasti ada bersama kita. Terima kasih untuk kesaksiannya. Saya minta maaf jika saya bahkan seluruh keluarga kami ada kesalahan, ada kekeliruan, baik itu berkata, tingkah kami atau perbuatan kami yang tidak berkenan dengan Bapak Ibu majelis seluruh jemaat Tuhan. Kiranya dimaafkan. Selamat menyongsong tahun yang baru, sukses untuk kita semua. Mas Radian, puji nama Tuhan. Kalau tahun 2024 saya mau bersaksi begitu banyak pernyataan Tuhan untuk keluarga saya, dan tapi juga banyak juga kejadian ya, kayak Om sakit masuk sempat berapa lama ya, 2 minggu ya. Terus suami juga parah gitu, sempat udah kayaknya udah ngabisin tenaga banget gitu loh. Tapi puji Tuhan, Tuhan terus menyertai keluarga kami sehingga pada kesempatan penghujung tahun ini, hari ini kita bisa sama-sama beribadah bareng. Biasanya kan kita nggak ada ya, biasanya keluar kota. Untuk tahun ini kita mau di rumah aja. Dan puji Tuhan juga karena Tuhan juga terus memelihara keluarga kami, kayak Audi bisa kuliah sambil kerja walaupun tiap hari pulangnya sampai rumah pagi-pagi, pulang setengah 10 malam, jadi ketemunya malam doang gitu. Sabtu juga dia masih ada setengah hari. Puji Tuhan, anak juga diberi kesehatan. Untuk Meme juga banyak kegiatan juga di sekolahnya, dance-nya, bahkan kemarin puji Tuhan juga ada yang nawarin untuk foto shoot baju. Jadi kemarin tuh sempat seharian tuh tanggal 28 Meme dapat gaji pertama. Puji Tuhan. Harapannya juga ke depan biar Tuhan Yesus terus menyertai keluarga kami, walaupun ada kerikil atau apa, kami percaya berjalan bersama Tuhan Yesus selalu dapat melewatinya. Dan juga biar Tuhan Yesus juga terus menyertai keluarga kami, biar keluarga kami
boleh menjadi anak-anak Tuhan yang patut dicontoh seperti pesan almarhum ya Ibu Arti, biar keluarga kami selalu jadi satu dalam ikatan tali Tuhan Yesus. Sekian kesaksian saya, dan juga kalau ada yang salah kata, perbuatan atau sikap dari keluarga kami minta maaf pada jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Maafkan makan. Makan makan.